Pengertian nyamuk. Nyamuk adalah hewan golongan serangga yang termasuk dalam ordo Diptera dan tergolong dalam famili Sulicidae genus yang berada dalam kelompok ini mencakup Anopheles, Culex, Saurophora, Ochlorotatus, Aedes, Xabetes, Suliceta, dan Haemagogus untuk jumlah keseluruhan sekitar 35 negara yang merangkum 2.700 spesies. Nyamuk mempunyai 2 sayap bersisik, tubuh langsing, dan 6 kaki panjang. Antar spesies berbeda-beda tetapi jarang sekali melebihi 15 mm. Selanjutnya kita masuk pada siklus hidup nyamuk. Siklus hidup nyamuk ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase telur. Bertelur adalah fase pertama hewan nyamuk ini berdaur hidup. Seekor jenis nyamuk betina tersebut bisa bertelur sekitar 100-399 dalam satu kali proses pembuahannya tergantung dengan spesiesnya. Biasanya, para induk akan menemukan lingkungan yang lembab, contohnya kobongan air. Hewan ini memakai sensor yang dimilikinya berada di bawah perutnya guna mengukur suhu serta kelembabannya yang sesuai. Setelah nyamuk mengerami telurnya sampai menetes, sejumlah nyamuk mempunyai bentuk telurnya yang kecil serupa dengan debu dan bertebaran pada kolam. Tetapi terdapat pula nyamuk yang merakit telurnya berdekatan. Dalam fase bertelur ini memerlukan waktu selama 7 hari hingga akhirnya menetes sebagai larva. Yang kedua, larva. Larva atau yang biasa disebut juga sebagai jentik nyamuk adalah fase selanjutnya setelah bertelur. Di fase ini, nyamuk bisa mengganti kulitnya sebanyak 4 kali yang disebut dengan sebutan instar 1, 2, hingga 3. Pergantian kulit tersebut diikutinya sesuai oleh perubahan pada ukuran nyamuk sebelum melakukan fase transisi pupa. Fase inkubasi itu umumnya dapat berjalan sekitar 5-10 hari, bergantung dengan suhu lingkungan, makanan, serta keberadaan predator lainnya. Larva mempunyai bentuk serta ciri yang berbeda sesuai oleh spesies masing-masing. Yang ketiga, pupa. Pada fase ini adalah fase untuk jeda atau waktu beristirahat. Nyamuk sebelumnya dirinya berubah menjadi sebuah nyamuk dewasa. Serupa dengan kepompong pada kupu-kupu, pada pupa nyamuk tidak memerlukan minum atau makan. Lalu, untuk bertahan hidup akan memunculkan 2 buah antena ke permukaan yang bertujuan untuk pernafasan. Di fase tersebut, pupa sangat rentan untuk mengalami kebocoran. Yang keempat, nyamuk dewasa. Setelah terbentuknya organ tubuh dari nyamuk yakni sayap, kaki, dada, perut, mata, antena, dan belalai yang terbuat sempurna jika hewan telah siap untuk terbang. Biasanya nyamuk dewasa akan berada di permukaan air guna mengeringkan tubuhnya tersebut agar dapat terbang. Pada umumnya, nyamuk jenis jantan akan keluar dulu dari kepompong, lalu disusul oleh betina. Hal itu adalah fase terakhir nyamuk sebelum nyamuk dewasa tersebut kembali berproduksi dan mengulang proses daur hidupnya. Selanjutnya kita masuk pada jenis ciri-ciri nyamuk. Yang pertama ada nyamuk Aedes. Di Indonesia teridentifikasi ada 3 jenis nyamuk yang bisa menularkan virus dengue, yaitu Aedes aegypti, Aedes albopictus, dan Aedes scutellaris. Yang paling umum dijumpai adalah nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor penyakit DBD atau demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti merupakan vektor utama penyakit demam berdarah dengue. Mereka juga dapat menjadi faktor penyakit lainnya, seperti virus Zika, chikungunya, dan demam kuning. Nyamuk Aedes seperti memiliki ukuran kecil, sekitar 4-7 mm. Tubuhnya umumnya berwarna hitam dengan garis putih yang khas pada kaki dan tubuhnya. Nyamuk Aedes aegypti secara utama
pada siang hari, terutama di pagi dan sore hari. Nyamuk ini biasanya berkembang biak di tempat air tergenang, seperti genangan air hujan, bak mandi yang tidak digunakan, atau wadah air yang tidak tertutup dengan baik. Selanjutnya, nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles biasanya memiliki tubuh berwarna coklat atau abu-abu. Mereka memiliki kebiasaan menggigit pada malam hari, terutama pada saat senja atau menjelang pagi. Anopheles adalah faktor utama penyakit malaria. Mereka sering hidup di sekitar perairan seperti rawa-rawa, hutan, dan daerah yang memiliki genangan air. Nyamuk Anopheles aktif pada malam hari, terutama pada waktu senja dan menjelang pagi. Selanjutnya, nyamuk Culex. Nyamuk Culex memiliki ukuran kecil hingga sedang. Nyamuk betina memiliki panjang sekitar 3-7 mm, sedangkan nyamuk jantan sedikit lebih kecil. Nyamuk Culex adalah nyamuk yang menggigit pada waktu malam. Mereka cenderung menggigit manusia dan hewan lain untuk mendapatkan darah yang diperlukan untuk bertelur. Nyamuk Culex ditemukan di seluruh dunia dan biasanya hidup di dekat air tawar stagnan seperti kolam, rawa-rawa, genangan air, atau bak mandi yang tidak digunakan. Nyamuk Culex dapat menjadi vektor beberapa penyakit, termasuk demam kuning, encephalitis Jepang, encephalitis St. Louis, dan filariasis. Selanjutnya, kita masuk pada pencegahan perkembangan nyamuk. Nah, dalam pencegahan perkembangan nyamuk ini, ada 4 pencegahan. Yang pertama, jangan membuang atau menumpuk sampah sembarangan. Yang kedua, membersihkan selokan. Yang ketiga, buang semua sampah yang dapat menampung air hujan. Yang keempat, membuang genangan air.